Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Tommy dengan NPM 2051040106, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas F. Tugas untuk memenuhi tugas UTS. Tentang artikel saya tentang pencemaran air. Pendahuluan. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan, kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Manusia menggunakan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan lain-lain. Oleh karena itu, sumber daya air tersebut harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Masalah yang tentang pencemaran air menjadi masalah serius yang perlu ditangani oleh banyak pihak karena dapat mengganggu kehidupan sekaligus ekosistem di bumi, karena air memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran air adalah menurunnya kualitas air akibat masuknya makhluk hidup, zat, dan energi ke dalam air akibat aktivitas manusia. Penurunan kualitas air tersebut dapat disebabkan secara sengaja oleh aktivitas manusia dan juga disebabkan oleh berbagai jenis sampah, limbah, dan berbagai sektor industri di Indonesia. Melakukan pengendalian pencemaran air limbah bisa menjadi langkah yang konkret dalam pencegahan pencemaran air. Pencemaran air dari berbagai sektor. Contoh pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Berikut adalah contoh pencemaran air. Yang pertama, pencemaran air dari sektor pertanian. Kegiatan pertanian dapat menghasilkan limbah yang dapat menjadi penyebab pencemaran air yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Contoh pencemaran air dari sektor pertanian ini tidak hanya pada air permukaan tapi juga air tanah. Yang kedua, pencemaran limbah industri. Contoh penyebab pencemaran air dari limbah industri merupakan faktor pencemaran air yang paling besar karena dibuang langsung ke perairan tanpa diolah atau didaur ulang. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Beberapa nelayan ilegal masih menggunakan bahan peledak untuk memudahkan menangkap ikan di laut. Contoh, pencemaran air ini tidak dapat hanya mencemari perairan, tapi juga ekosistem dalam laut. Yang keempat, pencemaran air karena penggundulan hutan. Penyebab polusi air berikut adalah penggundulan dan perusakan hutan. Hal ini disebabkan pembuangan kayu, ranting-ranting, dan daunan yang menyebabkan sumber air menjadi tercemar. Oleh sebab itu juga hutan yang masih tersisa di bumi harus dilestarikan demi hidupnya ekosistem. Yang kelima, pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan. Limbah yang dihasilkan oleh peternakan dan perikanan berupa kotoran dan sisa makanan ternak dapat menjadi penyebab pencemaran air jika tidak diolah terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah pencemaran air karena limbah rumah tangga. Contoh pencemaran air yang paling sederhana dari kegiatan rumah tangga yaitu air sabun, sampah rumah tangga, debu, alat elektronik, dan berbagai hal lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran air signifikan. Yang ketujuh, tumpahnya minyak di laut. Tumpahan minyak di laut menjadi salah satu contoh pencemaran air yang cukup fatal karena dapat mengganggu ekosistem makhluk hidup di laut maupun manusia. Akan tetapi, tumpahan minyak di laut merupakan hal yang terjadi karena suatu hal tentu saja harus dihindari. Yang ke-8, pencemaran air karena sampah. Contoh pencemaran air yang paling sering dilihat adalah sampah. Membuang sampah sembarangan masih menjadi kebiasaan buruk masyarakat, baik sampah organik maupun non-organik. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya dapat mencemari air permukaan di sungai maupun laut. Yang ke-9, pencemaran air dari sektor pertambangan.
Contoh pencemaran air dari sektor pertambangan biasanya disebabkan oleh pembuangan limbah batu bara yang mengandung merkuri, zat berbahaya bagi tubuh manusia. Jika limbah ini dibuang begitu saja tanpa diolah, akibatnya akan sangat fatal untuk kesehatan manusia. Solusinya adalah cara mencegah pencemaran air untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu pemerintah harus ikut serta dalam melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Selanjutnya, rutin melakukan upaya pembersihan air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Selanjutnya, menjauhkan sumber polutan dari sumber air. Yang selanjutnya, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Selanjutnya, tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida berlebihan. Di samping itu, untuk perusahaan bisa memberikan training pengolahan air limbah bagi tenaga kerja agar lebih maksimal dalam upaya pencegahan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan industri. Kesimpulannya adalah air yang bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, di mana kualitasnya telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum bila mana sudah dimasak. Oleh karena itu, air bersih menjadi aset yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup karena fungsi umumnya diperlukan bagi setiap aktivitas sehari-hari. Untuk menyambung hidup, menjaga kebersihan diri, hingga tempat berkembang biak bagi hewan-hewan air, sehingga pencemaran air harus sangat dicegah sebisa mungkin. Sadari dini dan tidak lupa untuk segera mempelajari perihal pengolahan limbah agar aman saat dibuang melalui training pengolahan air limbah. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.